Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang metode penyusutan, metode untuk menghitung penyusutan, aset tetap, di mana pada saat akhir aset tetap itu akan ada beberapa kondisi yang akan diberlakukan pada aset tetap tersebut, yaitu diantaranya adalah dibuang, dijual, atau ditukar tambah. Namun, ayat jurnal yang dibutuhkan akan bervariasi dengan jenis pelepasan dan kondisi, tetapi ayat jurnal berikut selalu dibutuhkan, yaitu akun aset harus dikredit untuk mengeluarkan aset dari buku besar, dan akun akumulasi penyusutan terkait harus didebit untuk mengeluarkan saldonya dari buku besar. Seperti halnya sudah kita pelajari di pengantar akuntansi 1, di mana jika ada pembelian aset tetap, misalnya contohnya pembelian peralatan secara kredit, maka jurnalnya peralatan pada utang usaha. Dan setelah kita pergunakan, maka akan timbul penyusutan, di mana di penyusutan itu jurnalnya adalah penyusutan pada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu total dari semua nilai penyusutan selama periode tertentu yang sudah digunakan. Maka pada saat aset tetap ini harus keluar dari perusahaan, baik dengan caranya dibuang, dijual, atau ditukar tambah, maka jurnalnya adalah akumulasi penyusutan ada di debit dan peralatan ada pada kredit. Ya, kita mulai. Contohnya di sini pelepasan aset tetap. Ada suatu contoh, suatu peralatan dibeli dengan harga $25.000, telah sepenuhnya disusutkan. Pada tanggal 14 Februari, peralatan tersebut dibuang. Jadi, di sini peralatan tersebut tidak dimanfaatkan kembali. Ya, kita lihat jurnalnya. Oke, di contoh ini bisa kita lihat bahwa peralatan yang ada dibeli dengan harga $25.000 telah sepenuhnya digunakan, maka peralatan ini tidak memiliki nilai sisa, sehingga pada saat peralatan tersebut dibuang, maka jurnalnya adalah akumulasi penyusutan peralatan pada peralatan. Jurnal ini untuk menghapus peralatan yang sudah sepenuhnya disusutkan. Contoh selanjutnya, peralatan seharga $6.000 disusutkan dengan tarif tahunan garis lurus 10%. Diingat kembali ya, bahwa untuk menghitung metode penyusutan garis lurus bisa menggunakan angka rupiahnya atau harganya, bisa juga dengan menggunakan tarif. Setelah ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember, akumulasi penyusutan peralatan memiliki saldo $4.750 dan peralatan tersebut dibuang pada tanggal 24 Maret. Kita lihat jurnalnya. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar $150.000. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penyusutan tahun berjalan dari peralatan yang dibuang. Dari manakah angka itu? Coba kita hitung. Ya, kita lihat cara penghitungan 150-nya ini dari mana? Ya, yang angka ini 150 ini dari mana? Kita hitung bahwa harga perolehan dari aset tetap tersebut sebesar
$6.000. Penyusutan garis lurus sebesar 10%. Penyusutan per tahun, maka 6.000 dikali 10%, maka per tahun beban penyusutannya adalah sebesar 600. Penyusutan per bulan, maka 600 dibagi 12, maka didapat angka 50. Nah, dari soal ini diperhatikan bahwa peralatan tersebut dibuang pada tanggal 24 Maret. Misalnya 24 Maretnya kita kasih tahun 2017. Ya, di sini 2017 dan 31 Desembernya 2016. Kita lihat hitungannya. Ya. Beban penyusutan dari 1 Januari 2017 sampai 24 Maret 2017 itu lamanya sebanyak 3 bulan, karena dari Januari sampai dengan Maret itu ada penggunaan peralatan tersebut selama 3 bulan. Maka 50 dikalikan 3 didapatlah angka 150. Maka yang pertama dibuat di sini, ini atau hitungan ini adalah jurnal untuk penggunaan aset tetap selama 3 bulan dari 1 Januari sampai 24 Maret 2017. Selanjutnya, jurnal selanjutnya adalah pada saat aset tersebut dibuang. Ya, dibuang pada tanggal 24 Maret. Kita lihat. Pada saat aset tersebut dibuang, maka jurnalnya adalah akumulasi penyusutan peralatan 4.900 dan kerugian atas pelepasan aset tetap 1.100 pada peralatan sebesar 6.000. Kenapa kerugian? Di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Oke, kita hitung ya. Tadi ada total akumulasi penyusutan, maka sebesar 4.750 ditambah 150 didapat angka 4.900. Dari harga perolehan sebesar 6.000 dan baru digunakan sebesar 4.900, maka ada kerugian atas pelepasan aset tersebut karena aset tersebut hanya dibuang, tidak dimanfaat lagi. Maka ada kerugian atas pelepasan aset tetap 1.100 itu didapat dari angka 6.000 ini dikurangi 4.900. Oke, selanjutnya setelah kita bahas tadi pelepasan aset tetap dengan cara dibuang, selanjutnya pembahasan selanjutnya penjualan aset tetap. Jadi aset tetap yang sudah digunakan karena sudah habis atau ingin ganti baru, maka aset tersebut dijual. Oke, ada beberapa kondisi. Ketika aset tetap dijual, si pemilik bisa impas. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Jadi sama ya. Selanjutnya, menderita kerugian atau memperoleh keuntungan. Yang pertama, jika harga jual setara dengan nilai buku, maksud di sini nilai buku yang sudah kita pelajari, ya, nilai sisa, maksudnya dari harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan, di situ ada nilai sisa, maka aset tersebut dijual ya, setara dengan nilai buku. Jadi misalnya peralatan pada akhir umur ekonomis memiliki nilai buku sebesar 2 juta, dijual lagi dan dihargai dengan harga 2 juta, maka di sini dinamakan impas. Tidak ada untung atau rugi. Selanjutnya, jika harga jual kurang dari nilai buku, ada kerugian senilai selisih tersebut. Tadi peralatan masih memiliki nilai buku, nilai sisa umur ekonomis sebesar 2 juta. Setelah dijual, peralatan tersebut hanya dihargai 1.500.000. Maka ada kerugian sebesar 500.000. Nilainya merupakan kerugian selisihnya. Selanjutnya, jika harga jual lebih besar
dari nilai buku. Ada keuntungan nilai selisih tersebut. Contohnya, dari peralatan yang setelah digunakan masih memiliki nilai buku sebesar 2 juta, dijual dengan harga 2.500.000, maka ada keuntungan. Keuntungan atau kerugian akan dilaporkan di laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau kerugian lain-lain. Kalian harus ingat komposisi dari laporan laba rugi, ya, itu awalnya terdiri dari pendapatan, ya, pendapatan usaha. Pendapatan usaha, jika ada keuntungan, maka ada pendapatan lain-lain. Selanjutnya, di bawah ada beban operasi dan beban non-operasi. Itu jika ada keuntungan. Selanjutnya, jika ada kerugian, bagaimana pelaporan di laporan laba ruginya? Komposisinya sama. Yang atas adalah pendapatan usaha, selanjutnya adalah di bawahnya ada beban operasi. Beban operasi itu atau beban-beban, beban operasi, dan beban non-operasi. Nanti kita laporkan kerugian lain-lain atau kerugian atas pelepasan aset tetap ada di komposisi beban lain-lain. Ya, kita lihat contohnya. Oke. Ya, kita lihat peralatan seharga 10.000 didepresiasikan atau disusutkan pada tarif tahunan garis lurus sebesar 10% tanpa nilai residu, tanpa nilai sisa. Residu itu nilai sisa. Peralatan tersebut dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober 2017 setelah 8 tahun penggunaan, ya. Didepresiasikan, kita lihat lagi, peralatan seharga 10.000 disusutkan menggunakan garis lurus sebesar 10% tanpa nilai sisa. Peralatan tersebut dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober setelah 8 tahun penggunaan. Akumulasi penyusutan terakhir disesuaikan tanggal 31 Desember 2016. Kita yang untuk 12 Oktobernya 2017 ya. Terakhir disesuaikan 31 Desember 2016. Memiliki saldo penyusutan sebesar 8.000. Oke, kita hitung. Untuk penggunaan beban penggunaan peralatan tersebut, aset tetap tersebut selama tanggal 1 Januari sampai dengan 12 Oktober. Oke, itu sebanyak 8 bulan. Sebanyak 10 bulan. Ya, 10 bulan. Jadi, aset ini digunakan sebanyak pada akhir 2017 sebelum dijual, ada penggunaan selama 10 bulan. Maka jurnalnya sama tadi seperti pelepasan aset tetap ya yang dibuang. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Oke, kita hitung untuk beban penyusutannya 800 itu dapat dari mana? Ya, hitungannya begini ya. Harga perolehan 10.000, penyusutan garis lurus 10%. Maka penyusutan per tahunnya adalah sebesar 1.000 ya. Penyusutan per bulan 1000 dibagi 12, 83,33. Beban penyusutan dari 1 Januari sampai dengan 12 Oktober itu 10 bulan. Maka 83,33 kali 10, maka 1830. Kita bulatkan 800 karena di bulan Oktober belum sampai 1 bulan. Oke. Itu untuk penghitungan 800-nya ya. Selanjutnya, asumsi yang pertama, ya kita ingat tadi dari totalnya memiliki saldo sebesar 8.000. Kita lihat ya, saldonya berapa, nilai sisanya. Memiliki saldo sebesar 8.000. Ya, asumsi yang pertama,
Peralatan tersebut dijual seharga 1.200. Jadi tidak untung, namun juga tidak rugi. Kok seperti itu? Oke, kita lihat akumulasi penyusutan selama sampai dengan 31 Oktober sampai dengan 12 Oktober adalah sebesar 8.800. Nilai bukunya itu didapat dari 10.000 diambil 8.800, maka nilai sisanya sebesar 1.200 ya. Oke, 1.200. Oke. Sini ada asumsi yang pertama. Asumsi pertama, peralatan tersebut dijual seharga 1.200, jadi tidak untung, tidak rugi. Ya. Jurnalnya. Kas dan akumulasi penyusutan peralatan, kasnya 1.200, akumulasi penyusutan peralatannya 8.800 pada peralatan sebesar 10.000. Ini kondisi tidak untung, tidak rugi. Aset tetap tersebut dijual sebesar nilai buku atau nilai sisa. Ya. Asumsi yang kedua, peralatan tersebut dijual seharga 1.000. Padahal tadi masih ada nilai buku sebesar 1.200. Maka ada kerugian sebesar 200. Jurnalnya, kas sebesar 1.000, karena dijual hanya harganya 1.000. Akumulasi penyusutan sama 8.800. Kerugian atas pelepasan aset tetap sebesar 200 pada peralatan sebesar 10.000. Oke. Di sini bisa dilihat pada asumsi yang pertama bahwa tidak ada untung, tidak ada rugi. Ya, tidak ada untung, tidak ada rugi, tapi aset tetap tersebut dijual senilai nilai buku 1.200. Asumsi yang kedua, peralatan ini dijual rugi, nilai bukunya 1.200 tapi hanya dijual 1.000, maka ada kerugian sebesar 200. 200 ini dicatat sebagai kerugian atas pelepasan aset tetap. Ada akun tambahan ini ya. Untuk pelepasan aset tetap dijual dengan harga di bawah nilai buku. Asumsi yang ketiga, peralatan tersebut dijual seharga 1.750. Berarti ada sisa, ada keuntungan. Keuntungannya sebesar 550. Perlu diingat nilai bukunya 1.200 ya. Jurnalnya kas 1.750, akumulasi penyusutan peralatan 8.800 pada peralatan sebesar 10.000, selisihnya keuntungan atas pelepasan aset tetap sebesar 550. Ingat ya, ada perbedaannya di sini dengan asumsi yang kedua dan asumsi yang ketiga. Untuk keuntungan ada jurnal atau akun keuntungan atas pelepasan aset tetap, selisih dari kasnya 1.750, 8.800, peralatannya senilai 10.000 dan keuntungannya 550. Oke. Yaitu penjualan aset tetap ada 3 kondisi. Dijual dengan impas, tidak ada untung, tidak rugi. Yang kedua, asumsi yang kedua adalah dijual dengan rugi di bawah nilai buku, maka ada akun kerugian penjualan atas pelepasan aset tetap. Kondisi yang ketiga adalah aset tetap tersebut dijual dengan untung di atas nilai buku, maka ada akun keuntungan atas penjualan aset tetap. Selanjutnya, untuk pelepasan aset tetap dengan cara ditukar aset yang sejenis. Ya. Nilai tukar tambah atau dikurangi nilai peralatan lama yang dihitung sebagai pengurang dari harga beli aset baru sejenis. Sisa yang terutang, saldo yang terutang atas peralatan baru setelah dikurangi dengan nilai tukar tambah. Maka nilai tukar tambah lebih besar dibandingkan dengan nilai buku
ya, nilai tukar tambah dibandingkan lebih besar dengan nilai buku, maka ada keuntungan atas pelepasan atau pertukaran. Yang kondisi kedua, nilai tukar tambah lebih kecil dibandingkan dengan nilai buku, maka ada kerugian atas pertukaran. Keuntungan tidak pernah diakui karena kita mendapatkan aset baru, jadi tidak ada kerugian, tidak ada keuntungan karena kita mendapatkan aset baru dengan harga di bawah, lebih murah. Namun kerugian harus diakui karena untuk mendapatkan aset baru tersebut, perusahaan harus menambahkan uang karena nilai tukar tambahnya lebih tinggi dibandingkan nilai buku dari aset tersebut. Oke, kita lihat contohnya ya. Pertukaran aset tetap sejenis. Harga peralatan baru, misalkan ada mesin fotokopi harganya yang baru sebesar $5.000. Terus ditukar harga peralatan, jadi ada mesin fotokopi lama yang pada saat dibeli itu harganya $4.000. Ditukar untuk mendapatkan mesin fotokopi baru yang harganya $5.000. Oke. Mesin fotokopi lama yang akan ditukar ini dibeli dengan harga $4.000 sudah digunakan. Akumulasi penyusutan pada tanggal karena sudah digunakan, mesin fotokopi itu memiliki akumulasi penyusutan sebesar $3.200. Maka mesin fotokopi itu masih memiliki nilai buku sebesar $800 ini didapat dari 4.000 dikurangi 3.200, maka nilai bukunya sebesar 800. Oke. Yang pertama, kasus untung ya. Nilai tukar tambah sebesar 1.100. Ingat ya, nilai bukunya hanya 800, tapi dihargai oleh perusahaan lain 1.100. Jadi ada keuntungan. Keuntungannya 1.100 dikurangi 800, 300 ya, 300. Maka untuk mendapatkan mesin yang baru ini, yang seharga $5.000 ini, maka perusahaan hanya menambah uang sebesar 3.900 karena $5.000 dikurangi $1.100. Mesin yang lama dihargai $1.100. Maka perusahaan hanya mengeluarkan $3.900. Ada keuntungan karena yang seharusnya dia membayarkan untuk mendapatkan peralatan yang harganya $5.000 ini, dia harus mengeluarkan uang sebesar $4.200, tapi dia hanya mengeluarkan $3.900. Maka nilai tukar tambah lebih besar dibandingkan nilai buku ini. Ada keuntungan. Keuntungannya sebesar 300. Sisa yang terutang ditambah nilai buku sama dengan harga peralatan baru. Jadi pada saat pencatatan di buku besar, peralatan baru itu bukan dicatat sebesar $5.000, tapi hanya dicatat sebesar $4.700. Yang ini ya, $4.700 karena 3.900 uang yang dikeluarkan dan nilai sisa atau nilai buku dari peralatan yang lama sebesar 800. Oke, kita lihat jurnalnya. Ya, keuntungan tidak diakui untuk laporan keuangan karena saya ingatkan kembali, keuntungan pada nilai pada pertukaran aset tetap jadi dicatat karena perusahaan mendapatkan aset baru. Berbeda dengan dijual. Kalau dijual ya ada uang lebih dari diperoleh uangnya, keuntungan itu diperoleh uangnya. Kalau ini keuntungannya tidak diperoleh uang, tapi didapatnya merupakan aset baru. Oke, contoh ya. Dari contoh tadi, maka jurnalnya ya.
Jurnalnya kalau pada saat pertukaran aset tetap kondisi untung itu ada dua. Jurnal yang pertama adalah jurnal yang mencatat bahwa aset baru itu masih nilainya 5.000. Untuk jadi sebagai jadi untuk sebagai nanti penelusuran harga 4.000 tadi 4.700 ini sebenarnya harganya awalnya seberapa? Maka ada jurnal dua jurnal. Yang pertama akumulasi penyusutan peralatan 3.200 pada peralatan baru 5.000. Pada peralatan lama 4.000, kas uang yang dikeluarkan 3.900 dan keuntungan atas pelepasan aset tetap senilai 300. Selanjutnya, jurnal yang kedua ini mencatat untuk nilai buku peralatan baru ya, di buku besarnya, peralatan baru di buku besarnya itu akumulasi penyusutan peralatan 3.200, peralatan baru 4.700 pada peralatan lama, karena peralatan lama itu keluar 4.000 dan kas yang dikeluarkan hanya 3.900. Nilai peralatan baru ini yang dicatat pada buku besar hanya 4.700, bukan yang 5.000. Selanjutnya contoh yang selanjutnya. Oke. Contoh selanjutnya, harga peralatan baru 10.000, harga peralatan lama yang akan ditukar 7.000, akumulasi penyusutan dari peralatan lama 4.600 dan nilai bukunya pada peralatan lama 2.400, yaitu 7.000 dikurangi 4.600. Pada saat ditukar, nilai peralatan lama ini masih memiliki nilai buku sebesar 2.400. Namun, dihargai hanya sebesar 2.000. Ya, maka ada selisih rugi. Kas yang dibayarkan sebesar 8.000. 10.000 dikurangi 2.000, maka bayar 8.000. Ya, di sini ada kerugian sebesar 400, yaitu nilai tukar tambah lebih kecil dibandingkan nilai buku. Ya, ketika tukar tambahnya 2.000, nilai bukunya 2.400, ada selisih sebesar 400. Oke. Jurnalnya, kalau dalam keadaan rugi pada pertukaran aset tetap sejenis, jurnalnya hanya satu, yaitu akumulasi penyusutan peralatan 4.600, peralatan baru 10.000, kerugian atas pelepasan aset tetap 400, pada peralatan lama sebesar 7.000 dan kas yang dikeluarkan sebesar 8.000. Ya, demikian untuk pelepasan aset tetap. Saya review dulu ya. Pelepasan aset tetap yang pertama dengan cara dibuang. Ya, dibuang yang pertama tidak ada nilai sisa. Yang kedua masih ada nilai sisa. Yang berikutnya, pelepasan aset tetap dengan cara dijual, yaitu yang pertama dijual dengan impas, tidak ada untung, tidak ada rugi. Yang kedua dijual dengan untung, dihargai di atas nilai sisa buku. Yang ketiga dijual dengan rugi, dihargai di bawah nilai buku. Yang selanjutnya pelepasan aset tetap dengan cara ditukar aset baru, yaitu dua kondisi. Pertukarannya nilai tukar tambah lebih tinggi dibandingkan nilai buku, berarti kondisi untung. Jurnalnya ada dua, dan pertukaran aset tetap sejenis dengan kondisi rugi, jurnalnya hanya ada satu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sumber daya alam dan depresi. Ya, sumber daya alam. Jadi ini catatan untuk perusahaan-perusahaan tambang, di mana perusahaan tambang itu tidak mengetahui berapa kandungan, contohnya misal berapa kandungan minyak yang ada di dalam bumi itu. Maka perusahaan tambang ini memprediksi atau memperkirakan, ya, memperkirakan berapa sumber daya alam yang dapat ia ambil. Maka
dalam memperkirakan dia berani mengeluarkan biaya untuk membayar, misalnya kayak seperti Freeport melakukan kontrak dengan Indonesia berapa lama, misalkan 30 tahun, berapa pendanaan yang harus dikeluarkan. Nah, di sini penghitungannya untuk sumber daya alam dinamakan depresi. Depresi adalah proses pemindahan beban sumber daya alam ke akun beban. Jadi pada saat dibayar, misalkan Freeport mengeluarkan biaya untuk selama 30 tahun selama masa kontrak, maka setiap sumber daya yang diambil dari bumi ini dia hitung sebagai namanya beban depresi. Contoh, suatu perusahaan membayar $400.000 atas hak untuk menambang deposit mineral yang diestimasikan sebanyak 1 juta ton. Estimasi ya, angkanya masih estimasi, perkiraan. Tarif depresi adalah 0,4 per ton. Itu didapat dari $400.000 dibagi 1 juta ton. Selama tahun berjalan ditambang 90.000 ton. Deflasi periodiknya adalah 36.000. Itu dapat dari 90.000 ton dikali 0,4. Jurnalnya beban deflasi pada akumulasi deflasi.